Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya hari ini setiap kita dalam kondisi yang baik. Karena Tuhan memelihara setiap kita. Biar mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita berdoa, kita bersyukur kepada Bapa kita. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Sebab oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu kami ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan kemuliaan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati untuk meninggikan Engkau Bapa. Ini hati kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami akan memuji, memuliakan Engkau. Amin. Thank you Lord. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau yang berkuasa, datang dan berkuasa di tengah-tengah kami. Yeah, yeah. Haleluya. Woo. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Haleluya. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Haleluya. Haleluya. Yesus, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, saudaraku. Mari kita memuji Dia, biar hati kita memuji, menyembah Dia. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Woo. Yesus. Glory. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa
Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang penuh dengan kemuliaan. Jesus. Sama-sama kita katakan, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Suatu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan, haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sama-sama katakan, terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib Tuhan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Glory. Thank you Lord. Oh, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Glory. Thank you Lord. Thank you Jesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Oh, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lori lewati cobaan, oh, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu yang terbaik, ku berserah kepadamu Tuhan. Hanya Kau yang tahu setiap hati kami. Ku menyembah, ku memuji. Lewati lembah, lewati gurun, lewati samudra, ku bersamamu Tuhan. Kinde yara masone dararamu, heredana masone, kinde yara lamu.
segalanya, hanya waktumu yang terbaik. Ku percaya, ku percaya, meskipun lewati lembah air mata. Ku percaya kau selalu besertaku. Glory. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna in the highest, in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, let our King be lifted. Hosanna,
Hosanna in the highest. Glory, be lifted highest, highest, be lifted highest. Jesus, Jesus, you be lifted highest, highest, be lifted highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman yang kami dengar memperdekakan kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, melepaskan kami daripada hal yang jahat. Dan biarlah Tuhan, pagi hari ini kami mau memberikan persembahan kami. Biar hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan, kami persembahkan juga kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih atas setiap persembahan dan persepuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate informasi seputar kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Disi online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Mari kita saling menguatkan dan terkoneksi. Stay home, stay safe, and stay connected. Hai guys, come and join us di M Online Service setiap hari Jumat pukul 6.30 malam. See you guys! Online Service pada hari Minggu 21 Maret 2021 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Henry Lo. Selesai Online Service akan dilanjutkan dengan Kemi Online Service pada pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu Jemaat dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Laura pamit undur diri dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom,
jemaat GBI HCC Surabaya yang luar biasa. Wow, sudah sangat lama kita tidak berjumpa saudara, kecuali dengan kaum muda. Saya sempat bersama-sama dengan mereka pada beberapa abad yang lalu saudara ya, acara retreat begitu ya. Dan saya percaya hari ini walaupun di tengah pandemi, kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan, kita tetap dalam anugerah Tuhan yang terbaik, dan senang sekali bisa melayani bersama-sama dengan Bapak Saudara, dan ada sahabat-sahabat saya pemain musik yang luar biasa, yang handal juga ya, WL yang luar biasa, pemuji. Wow, kita akan diberkati, dan saya percaya Anda sudah terima berkat Tuhan melalui pujian penyembahan. Dan mari buka hati kita semuanya untuk perkataan firman Tuhan saat hari ini. Mari kita akan berdoa, Tuhan urati perkataan firman, biar perkataan ini menjadi berkat, tuntunan Tuhan turun, dan pengurapan-Mu mengalir, membuat kami mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tuhan juga hamba-Mu yang tidak berguna, tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya, sehingga perkataan Tuhan, pengenalan daripada Tuhan, hikmat pewahyuan Tuhan yang turun mengalir memberkati semua jemaat HCC yang join melalui online service hari ini. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati perkataan firman dan kami semua. Amin. Amin. Wow, senang sekali ya berjumpa dengan saudara-saudara, dan saya percaya kita bersemangat. Surabaya pasti menyala karena area-area Surabaya luar biasa saudara ya. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara, kita berbicara tentang tema besar kita, Seek the Lord saudara itu, tapi seri ini kita itu dalam sisi keluarga. Itulah kenapa saya kasih judul khotbah saya Lovely Family ya, Lovely Family ya. Jadi keluarga yang bagaimana keluarga itu harus tetap penuh dengan kasih, keluarga dicintai, keluarga dinikmati saudara ya. Nah, mari kita akan bersama dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4, Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Wow, ini luar biasa. Wow, saya tahu ayat ini Pak, saya mengerti ini tentang keluarga, betul. Tapi sadar Anda bahwa dunia ini sedang mengalami perubahan yang sangat drastis ya, perubahan yang sangat luar biasa. Sendi-sendi rumah tangga juga jadi persoalan. Sendi-sendi rumah tangga mulai berjauhan karena gadget membuat akhirnya orang jauh ya. Keluarga juga jauh, anak di kamar sibuk main Mobile Legends begitu ya, cicinya sibuk lihat Netflix begitu ya, mungkin adiknya sibuk nonton YouTube atau berharap menjadi YouTuber, sementara mamanya coba gaya TikToker. Semuanya mengalami perubahan, nilai-nilai keluarga mengalami perubahan saudara ya. Bahkan kemudian Anda perhatikan cara orang hidup juga mulai berbeda. Orang lebih menyenangi virtual friend karena dia bisa maki orang, dia bisa ngomong terserah, dia bisa membuat kepalsuan dalam dirinya karena virtual friend. Anda tidak bisa melihat mukanya, sehingga orang ketika mulai bangun hubungan nanti gitu ya, atau sudah mulai ketemu lagi dengan real friend, dia mulai bermasalah gitu ya. Caranya bermasalah, mudah tersinggung, tidak nyaman, dan itu yang sering kali terjadi saudara ya. Tapi hari-hari ini ada juga yang mengagetkan, anak menuntut orang tua gara-gara warisan, gara-gara nama, dituntut saudara, dan saya kaget gitu ya. Bukankah Alkitab begitu, keluarga harus saling memperhatikan, saling mengasihi, tapi apa yang hilang? Mengapa hilang? Keluarga mulai kekeringan, saudara, mengalami kekeringan rohani, dan orang selalu yang dicari adalah kenyamanan, keinginan daging. Yang dicari adalah apa yang dia suka, bukan apa yang Tuhan suka. Nah, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab berusaha juga akhirnya dalam keterpurukan mereka, situasi sulit mencari Tuhan. Nah, pada hari ini, bahkan sekarang ini generasi milenial tidak mulai jarang ya, atau kurang menyukai hal-hal yang berbau rohani. Karena kenapa? Mobile Legends, game online lebih menggerakkan hati mereka untuk menjadi kompetisi saudara, untuk mereka menjadi pribadi yang dihargai.
Sementara ibadah online, kayak hari ini juga mungkin beberapa di antara saudara ibadahnya tidak sungguh-sungguh, saudara ya. Masih sibuk sambil makan lah, sambil ngobrol sama yang lain, mungkin sambil nyuci begitu. Ya yang penting kan saya ikut ibadah Pak, nonton kok Pak, bukan ibadah. Kita belum punya sikap hati yang baik, dan akhirnya pada masa sekarang ini orang no compromise to holiness. Artinya jelas Mas Yono tahu ya. Iya betul, bayarlah perpuluhan tepat pada waktunya. Tuh ya. No compromise to holiness akhirnya. Orang nggak suka dengan hidup kudus, orang nggak suka dengan sesuatu yang biblical, orang nggak suka dengan sesuatu yang nilai-nilai rohani yang muncul. Nah ini perubahan yang terjadi termasuk dalam keluarga. Nah saya percaya kita rindu keluarga kita adalah keluarga yang diubahkan, keluarga yang memiliki masa depan cerah. Janji firman Tuhan tidak hanya janji tentang hubungan anak orang tua yang dipulihkan, suami istri yang dipulihkan, tapi juga masa depan yang terbaik, saudara ya. Masa depan yang menjadi pengharapan, menjadi sukacita, menjadi milik bagi setiap Anda dengan saya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya sudah kerja keras Pak sepanjang pandemi ini, tapi ternyata anak-anak nggak berterima kasih sama saya Pak. Cuman nyentai-nyentai, marah-marah terus begitu anak-anak itu. Cuman minta ini itu, kurang inilah gitu. Mau pergi, mau menghilangkan stres, mau pergi juga takut nanti kena virus COVID. Semuanya menjadi bimbang, semuanya menjadi persoalan sebenarnya. Sehingga akhirnya rumah tangga yang harus seperti Mazmur 128, di mana ada berkat gitu ya. Anaknya bertumbuh seperti pohon zaitun, ada anugerah Tuhan. Kok tidak terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Nah, melihat dunia berubah begitu cepat, keluarga Kristen pun juga mengalami perubahan tanpa disadari, saudara ya. Tanpa disadari. Apalagi kalau Anda, maafkan saya, keluarga muda di bawah 40 tahun, saudara ya. Maka Anda kan mendidik anak dengan gaya modern, saudara ya. Oh, orang tua ketinggalan. Kita ini modern, ngajar anak beda. You, I, me, there, saudara ya. Jadi bahasanya sudah berbeda, keren. Pokoknya ngomong bahasa Inggris kayaknya anaknya terdidik. Ternyata belum tentu, saudara ya. Nah, apa harus kita lakukan? Nah, kalau kita belajar, maka kita akan lihat bahwa hal pertama yang harus dipikirkan, dikerjakan oleh keluarga supaya tadi itu ya, anak hormat sama orang tua. Orang tua atau ayah tidak menimbulkan sakit hati kepada anaknya. Suami istri bisa saling mengasihi. Maka menurut saya yang pertama adalah di rumah kita harus ada family worship. Family worship. Persekutuan doa keluarga, penyembahan keluarga, itu yang harus muncul di dalam rumah kita. Nah, kampus di mana Vino ya, Vino mau kuliah, saudara, cuman kayaknya batal, saudara ya. Mungkin masih mau kuliah ya, ada sebuah kampus namanya Harvard University, saudara. Nah, Harvard University ini menarik, saudara, buat sebuah penelitian dalam kehidupan manusia. Nah, coba sekarang kita langsung ya, langsung saudara melipat tangan ya, semua ya, termasuk Anda ya, Anda yang lagi makan juga lipat tangan ya, langsung ya, lipat tangan, oke. Terus Anda lihat jempol mana yang di atas. Kalau saya jempol kanan di atas, jempol kanan. Nah, Anda jempol mana nih? Ya, coba lihat, Anda lihat ya. Jangan nanya ya, ini jempol yang kanan mana ya, bukan ya, yang di atas ya. Oke, sudah jelas. Nah, coba sekarang yang jempol kanan di atas bisa angkat tangan. Bisa? Aduh, sayangnya saya juga nggak bisa lihat ya, sudah ya. Tapi Mas Yono kanan apa kiri ya? Kanan. Oh, kanan ya. Sebelah kanan, saudara ya, kanan ya. Oke. Nah, menarik adalah kalau jempol kanan Anda di atas, maka Anda dikendalikan oleh otak sebelah kiri. Nah, fungsi otak sebelah kiri itu apa? Nah, yang menariknya, fungsi otak sebelah kiri adalah IQ, Intelligence Quotient. Jadi orang-orang itu selalu bicara data, fakta, hitung-hitungan gitu, saudara ya. Orang-orang yang dengan left brain, saudara ya. Sementara kalau Anda mungkin jempol kiri di atas, maka Anda dikenakan oleh sisi sebaliknya, yaitu otak sebelah kanan, di mana di sana IQ-nya lebih besar, emotional intelligence-nya lebih besar. Yang artinya apa? Maka emosional, berarti bangun hubungannya, tingkat kesabarannya, mungkin moodinya juga, saudara ya, coba lebih mengerti orang lain. Nah, itu emotional quotient. Anda bayangkan kalau Anda hidup dari satu sisi saja, yaitu IQ saja, misalkan intelektual, yang penting pinter, hebat, luar biasa, akhirnya apa? Tidak peduli, tidak bisa mengasihi, tidak bisa menerima kekurangan, tidak punya empati, bahaya. Anda kebenturan pusat orang. Tapi kalau Anda
sabar, penuh kasih sayang, bagus nggak? Bagus. Mengerti orang, bagus. Empati, bagus. Tapi kalau nggak pinter, nanti bodoh-bodohin orang, manfaatin orang. Nah, kita harus dua-duanya ini seimbang. Nah, bagaimana? Nah, kemudian Harvard meneliti orang harus punya SQ. Saya tahu ya, Mas Yono tahu ya SQ ya. Singapore Airlines. Wow, luar biasa ya Mas Yono ya. Jadi SQ ya, ada spiritual intelligence. Jadi kecerdasan rohani itu membuat otak kiri, otak kanan kita bisa disatukan, saudara. Loh, maksudnya apa? Maksudnya kok saya tidak mengerti? Maksudnya begini, saudara. Jadi otak kiri, otak kanan Anda ketika Anda mungkin ngomong sudah benar, oke, tapi empati kurang. Roh Kudus bisa kasih tahu. Supaya kita mungkin pendekatannya berbeda. Mungkin Anda selama ini selalu baik sama orang, diminta tolong orang juga mau nolak sungkan. Akhirnya Roh Kudus ngomong sama pikiran di otak kiri kita. Untuk ayo berani untuk ngomong enggak. Atau ayo berani untuk kasih pendapat misalnya. Nah, Anda perhatikan di bagian yang Anda lihat hari ini, sebenarnya ada segitiga di mana ada Roh Kudus, ada 3 jenis manusia ya, ada manusia roh, manusia jiwa, manusia tubuh. Nah, manusia roh dipengaruhi oleh Roh Kudus. Nah, ketika saudara dan saya terima Tuhan Yesus, maka roh kita seperti memiliki kesadaran sebenarnya tentang kehadiran Roh Kudus yang bisa menjamah, memulihkan, dan Roh Kudus itu menjamah roh kita sehingga kita bisa mengerti perkataan firman. Jadi orang kalau baca Alkitab ada kehausan, ada hikmat, ada rema sebenarnya, dan juga mungkin ada pewahyuan atau mungkin orang bilang impresi, atau mungkin orang bilang kita seperti bertuntunan daripada Tuhan. Dari waktu kita membimbing rumah kita, waktu kita berusaha, waktu kita sedang mengelola sesuatu, waktu kita punya masalah seperti mana, roh itu memberitahukan sesuatu dari roh. Tapi manusia roh, terus ada manusia jiwa. Nah, manusia jiwa ini ada pikiran, perasaan, keinginan. Pikiran, perasaan, keinginan. Nah, pikiran, perasaan, keinginan itu yang mengelola keputusan-keputusan kita ya. Cara berpikir kita, paradigma kita di sini sebenarnya. Dan tentu ada manusia tubuh yang tentu kebutuhannya berbeda sebenarnya. Nah, Anda perhatikan di gambar yang Anda lihat bahwa ternyata roh dengan tubuh itu saling mempengaruhi dengan manusia jiwa. Jadi Alkitab jelas bilang berkata begini bahwa roh itu penurut, daging itu lemah. Mana yang kuat? Yang kuat adalah jiwa, saudara. Jiwa itu sangat kuat. Dan persoalannya adalah jiwa dipengaruhi oleh manusia roh atau manusia tubuh. Kalau manusia tubuh dipengaruhi oleh panca indera. Kita melihat sesuatu, kita marah kemudian karena nggak cocok. Kita mendengar orang ngomongin kita, mana kita melihat dia pasang status yang alay-alay lah gitu ya, yang galau-galau lah begitu kita baca, kayak ngomongin saya nih, pikiran kita langsung menghakimi, perasaan kita terluka, kita pengen bales. Nah, tubuh. Tapi harusnya waktu rumah kita penuh dengan penyembahan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, maka manusia roh itu yang berbicara kepada pikiran, perasaan, keinginan kita, sehingga itu dikendalikan luar biasa. Nah, itulah kenapa di pandemi ini Anda harus mencari Tuhan. Dan di masa pandemi ini saya mengucap syukur, akhirnya malah saya dengan keluarga banyak hari-hari atau hampir setiap hari ada doa bersama. Kalau dulu sebelum pandemi tidak bisa, saudara malahnya lebih banyak istri saya dengan anak-anak gitu, atau sebaliknya lah, kadang mereka juga tidak bisa karena pulangnya kemalaman, kelelahan karena ada mall, I want mall gitu. Jadi pulangnya nunggu mau tutup dan sampai rumah beres-beres tidur lelah udah lagi. Tapi gara-gara pandemi ini kita akhirnya semakin dibuka untuk semakin menyembah Tuhan bersama-sama, mengasihi Tuhan bersama-sama, dan melihat rancangan Tuhan bersama-sama. Nah, menariknya H. Philip Jr. membuat sebuah penelitian. Kalau Anda seandainya berdoa 20 menit satu hari, setiap hari, apa yang terjadi? Maka yang pertama adalah hidup baik untuk diri sendiri dan orang lain. Loh, maksudnya apa? Ketika Anda sedang berdoa, tadi berkata ada otak kiri, otak kanan. Nah, waktu kita berdoa, kita menjadi pribadi yang baik. Kita diluruskan, perkataan kita menjadi perkataan yang tidak menghakimi atau menyakitkan, tapi perkataan yang menopang, mendorong orang. Pikiran-pikiran kita, pikiran yang positif, pikiran yang menaruhkan keluarga kita, menaruhkan karyawan kita, menaruhkan pembeli kita dengan tim baik. Nggak cuma lihat pembeli,
wah kayaknya nggak turun dari mobil, cuma dari motor, bawa kresek pasti nggak punya duit. Oh jangan salah, malah kalau yang di bank itu kadang-kadang teller sudah tahu bahwa orang-orang yang bawa kresek itu kan bawa duitnya lebih banyak daripada yang bawa tas Zahra, yang mungkin Zahranya jangan-jangan tempelan saudara ya. Itu orang kaya. Bisa saya kan kerja di bank, suka cerita kadang-kadang ada orang yang pakai sandal jepit, celana pendek gitu ya, orang bilang itu engkau zaman dulu lah, gitu ya, encek-encek zaman dulu lah. Tapi bawa tas kresek hitam gitu, taruh di teller itu duit semuanya saudara. Bukan sampah atau godong saudara ya. Ketika Anda menyembah Tuhan, Tuhan bisa berbicara dalam rohmu, manusia rohmu, sehingga jiwamu ditentramkan ketika dalam pandemi ini saudara ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan suami istri? Nah, ini menarik. Ketika suami istri mencari Tuhan dalam hubungannya, hubungan suami istri, maka yang melihat adalah suami dengan istri harus semakin dekat. Kalau Anda perhatikan di layar suraya, harus semakin dekat. Tapi tidak semakin dekat. Dua-duanya harus sama-sama mendekat kepada Allah. Dua-duanya. Gak cuma istrinya yang sibuk dengan doa, ikut acara Zoom wanita, Zoom pria, Zoom anak, Zoom bang, semua. Saudara ya, haleluya. Suaminya cuma alasan sibuk kerja tapi nggak pernah cari Tuhan, nggak bisa. Harus dua-duanya sama-sama cari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dan mari suami, kita harus menjadi imam bagi keluarga, sehingga anak-anakmu tadi dalam Efesus akan menghormati. Karena kenapa? Nilai-nilai suami istri, nilai kerajaan Allah yang diajarkan suami istri. Nah, sehingga anak-anak bisa menghormati. Dan ingat loh, waktu suami istri mengasihi Tuhan, kebenarannya muncul. Anak-anak kita menjadi anak menghormati orang tua dan mereka terima berkat Tuhan, panjang umur diberikan. Dan menjadi menarik suami-suami, baca dalam Mazmur 128, kata-kata itu ditujukan bagi para pria, bagi kepala rumah tangga. Istrimu akan bertumbuh, anak-anak bertumbuh. Jadi suami istri makin melekat, makin dekat, makin mengerti betul. Dengan cara apa? Dua-duanya mendekat pada Allah sehingga berkat tercurah. Bagaimana dengan anak-anak di rumah kita? Loh, ya sama sebenarnya. Orang tua jangan anaknya pelayanan, anak setia, orang tuanya jarang doa. Orang tua nyuruh baca Alkitab kepada anaknya, orang tua sih nggak pernah baca Alkitab. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, dua segitiga ini penting ya, bahwa orang tua juga mendekat kepada Allah dan anak pun mendekat kepada Allah. Ketika dua-duanya mendekat kepada Allah, maka nggak ada ayat yang menyakiti hati anaknya. Loh, berarti nggak boleh marah Pak? Loh, boleh. Tapi pilihan katamu, pilihan kata yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Pukulanmu mungkin harus dirotan itu anak, tapi memukul bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian untuk membunuh, tapi untuk mendidik dan mengatur kekuatan. Bapak Ibu, teman-teman muda, dunia ini berubah. Tapi ada dengan saya, kalau nilainya mau benar, value keluarga mau benar, maka bangun persekutuan dengan Tuhan. Itu yang kita lakukan sebenarnya. Seringkali dalam persekutuan dengan Tuhan kan anak saya ada 3 sebenarnya. Satu itu yang kecil ya, baru kelas 1 SD. Seringkali kalau saya menemani dia awal-awal, saya mengalami pergumulan ya. Seringkali mbaknya lah ya, yang membantu untuk menemani. Kadang dia lebih sabar daripada saya. Saya kurang sabar sebenarnya malah dia. Aduh, ini hitung-hitungan nggak bisa ya, membaca aja kehidupan lama sudah sampai kadang kakinya saya tendang. Rohani, keluarga sampai dia anak itu menjadi tegang, saya pun tambah tegang, makin nggak bisa dia. Tapi waktu berdoa mencari Tuhan, kadang Rob sering kali memberitahu sebenarnya, loh kalau kamu kayak begitu caranya anakmu makin nggak bisa, makin tegang, makin nggak tenang. Yang bodoh itu kamu, kata Tuhan. Loh kok saya? Ya cara ngajarmu, anakmu selama ini ikut online kelasnya, terus kamu harap dia pengen pintar. Ya nggak bisa kalau kamu nggak ajar dia baca, nggak ajar dia matematika, nggak temani dengan baik. Wah, dia belajar sebenarnya. Jangan sampai anak saya sakit hati ya tadi. Karena kenapa? Kesalahan. Nah, ketika kita membangun family worship, nah saya senang sekali ya. Di rumah kami anak-anak diajar untuk doa bareng bergantian. Bahkan yang umur 7 tahun yang paling kecil pun, ya disuruh doa syafaat sebenarnya, belajar. Nutup dengan doa, kita baca Alkitab bareng-bareng, terus diskusi. Walaupun kalau ciciknya ya karena udah SMA ya, ada bikin komsel juga, teman-temannya pinter gitu ya. Sekarang adiknya nomor 2 Koko ini
ya mulai bikin komsel dan suka mau berbicara, senang. Adiknya nggak mau kalah, dia ikut-ikutan juga ngomong, walaupun kadang ngomongnya ngaco begitu ya, tapi ada persekutuan yang mengeratkan itu semuanya. Dan saya pun dan istri kadang kami kalau salah ya minta maaf di dalam persekutuan doa itu supaya nggak ada luka di sana. Kata Firman Tuhan tadi mengatakan gitu kan, bagaimana anak bisa hormat kalau nggak ada Tuhan di atasnya. Sekali lagi penelitian dari H. Elliot Junior ini menarik. Doa setiap hari hasilnya adalah hidup baik untuk diri sendiri dan orang lain. Orang lain bisa keluarga saudara, bisa teman kantor, dengan pemimpinmu, dengan teman pelayananmu, dengan kolegamu, dengan teman pemimpin departemenmu, atau dengan gembalamu, atau pemimpin dengan bawahan. Tetapi yang kedua adalah ketika semakin kita berdoa, kita hidup seperti Yesus hidup. Tentu kita belajar bagaimana cara Yesus hidup. Dan dia memberikan pewahyuan. Tadi ingat ya, di segitiga tadi, kita diberi pewahyuan akhirnya. Ada divine revelation. Ada pewahyuan ilahi yang turun kepada Anda dan saya dalam menata hidup ini yang seringkali kita nggak ngerti sebenarnya. Pada waktu awal pandemi, terus terang saya kaget sebenarnya. Ya sudah mempersiapkan hati, tetapi juga ketika orang telepon, Pak Andre maaf ya batal, Pak Andre sorry batal ya, Pak Andre khotbahnya dipending ya, kita situasi nggak tepat nih, harus PSBB. Ya oke, saya ngerti sebenarnya. Kami buka perusahaan baru tahun lalu sebenarnya, namanya Abdi Entertainment. Nah karena entertainment tutup sebenarnya, baru buka, baru udah investasi dengan teman-teman sebenarnya. Udah bermimpi nanti kalau sekian satu bulan ada acara menikah gini, udah beruntung lah lumayan, dan 2 tahun kita BEP lah 1,5 miliar BEP. Enggak. Dan pada awal pandemi saya berdoa, Tuhan saya mesti ngapain? Jadwal project dengan bank juga hilang, project dengan perusahaan juga hilang, sebenarnya kerja bareng dengan beberapa tempat untuk bikin kelas-kelas juga hilang. Terus gimana? Dan Tuhan hanya bilang waktu berdoa, sekali waktu Anda berdoa Anda menjadi tenang. Ketika kau mencari Tuhan, kau akan menemukan Tuhan. Waktu kau mengetuk pintu, dibukakan. Pasti. Dan Tuhan ngomong gini kepada saya hari itu. Tetap, ya panggilmu melayani, ya melayani. Waduh, saya pikir, bagaimana yang melayani? Tuhan buka jalan. Anak saya, melalui putri saya, ingat Tuhan bisa ngomong lewat berbagai macam cara. Buat audible, suara orang, atau mungkin lewat angka, lewat mimpi, dan penampakan, lewat peristiwa dia bisa bicara. Anak saya berkata, apa? Bikin IG live, Pak. Wow. Dan akhirnya bikin IG live. Puji Tuhan, tentu malah kasih ide ya. Ide banyak. Anda bisa lihat di IG saya di andre.aim17. andre.aim17. Kalau hari ini Anda follow, saya akan segera follow back sebenarnya. Nasional ya. Belum follow saya ya. Dan belum saling berfollow-follow kelihatannya ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Pastor Henry, saya percaya bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, kita mengenal pikiran Kristus. Kita mengerti nilai-nilai yang harus dibangun Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak setiap saudara untuk mengerti bahwa successful couples never do things alone. They always involve God in their house. Yang artinya suksesnya sebuah pasangan atau pernikahan adalah kalau bayar perpuluhan tepat pada waktunya ya. Katanya pasangan yang berhasil dalam pernikahan atau pernikahan besar yang berhasil tidak pernah karena mereka bekerja sendirian, tapi ketika mereka selalu melibatkan Tuhan di dalam rumah mereka. Bapak Ibu, anak-anak muda, libatkan Tuhan di rumah saudara. Cari Tuhan di masa pandemi ini. Kau akan menemukan pemulihan di rumahmu. Kau akan menemukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat, mujizat datang terjadi. Itu yang terjadi buat keluarga kami. Walaupun mungkin banyak jalan Tuhan tutup ya, betul-betul luar biasa sebenarnya. Tapi ya betul, waktu mencari Tuhan, berkat itu turun, pertolongan turun. Bahkan di awal pandemi sebenarnya itu kas rumah saya tidak pernah kosong. Karena kenapa? Banyak orang Pak endorse, Pak kirim makanan, bisa endorse nggak endorse, walaupun nggak dibayar tapi dapat makanan sebenarnya. Oh luar biasa ya, sampai pizza Marzano pun akhirnya ada sahabat saya jadi kepala chef atau apa ya namanya, saya lupa istilahnya, pokoknya beliau kepala chefnya lah sebenarnya ya. Akhirnya kirim 2-3 kali, udah seneng ya, endorse, thank you.
sahabat-sahabat yang lain yang pempek lah, apalah, saudara, melimpah, saudara. Buah pun ada, saudara, yang ngasih. Ketika kita membangun rumah kita dengan Tuhan, wow, sungguh sangat manis, luar biasa. Nah, apa yang kita harus lakukan supaya kita membangun rumah kita dengan nilai-nilai yang berbeda di dunia ini? Maka kasih itu penting, perlu kembali dibesarkan atau ditingkatkan kembali. I love my family, I love my family. Perlu dikembangkan kembali kasih kepada keluarga, karena hari-hari ini juga di tengah pandemi ini, apakah orang bisa mengasihi keluarga? Belum tentu juga ternyata, saudara ya. Karena ayah sibuk memikirkan masa depan, ibu sibuk ngitung duit cukup apa enggak, anak malah akhirnya tutorial lah, YouTube lah yang dilihat begitu ya, film lah yang dicari tahu gitu ya, dan Instagram harus ditiru ya, model TikTok yang mungkin gitu sebenarnya yang mesti dicoba gitu ya, dipelajari. Ternyata orang bisa renggang juga. Dan Anda pasti sudah tahu lah kisah ini, bagaimana di satu meja orang sibuk dengan handphone sendiri. Handphone nggak pernah ngomong di meja makan. Semakin jauh, kasih makin hilang. Nah, Bapak Ibu, saya percaya waktu kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan punya fullness of love, kepenuhan kasih. Dimensi kasih kita beda. Kalau Anda perhatikan di gambar ini, so, yang di tengah itu yang besar haruslah agape. Karena kalau eros yang paling besar, maka hawa nafsu yang paling besar. Kalau makin cantik dicintai, makin ganteng dicintai, kalau buruk enggak nanti. Kalau storge atau philia lebih tinggi juga berbahaya, karena tetap itu ada kekurangannya, saudara ya. Kalau agape, aku akan mengasihi walaupun engkau melakukan yang buruk kepadaku. Aku selalu melakukan terbaik, itu bahasa agape. Kalau itu yang besar, maka rumah kita punya nilai yang baik, penerimaan yang bagus, penghormatan yang luar biasa. Dan bagaimana ini bisa fullness of love. Dimensi kasih kita hebat adalah kalau diperhatikan, tentu yang paling besar haruslah roh yang paling besar. Karena eros lebih melihat fisik, storge dan status sosial, saudara ya. Tapi kalau philia itu ketenangan jiwa. Saya perlu sahabat, saya perlu teman, saya perlu orang yang mengerti, yang peduli, perhatian. Tapi kalau roh berbesar, agape, tidak menuntut malah, tapi kita memberi, selalu memberi. Anak-anak muda nggak cuma menuntut bapakmu, ibumu, tapi engkau memberi kasih melalui apa? Teladan, kau memberi melalui kinerja yang baik di kantormu, sehingga mendapat pujian dan orang ngomong, bu, pak, anakmu hebat. Kau yang masih kuliah studi, kau kuliah sungguh-sungguh luar biasa, dan kau mendapatkan pujian dan orang tua pun merasa terpuji. Ibu juga, kau tidak kemudian membanding-bandingkan anakmu, tapi kau mengasihi karena rohmu diperkuat oleh Tuhan. Tapi roh kita diperkuat, Allah adalah roh. Dan ingat, Yesus itu kasih. Barang siapa mengasihi Allah, dia juga ada kasih di dalamnya, saudara. Kalau Allah dalam dia, ada kasih juga. Karena Allah adalah kasih juga, saudara. Dan kalau dia kasih, agape itu melimpah dalam kita, maka tubuh jiwa roh kita, hubungan kita akan sempurna, saudara. Nah, saya percaya ada kuasa di dalam kasih, saudara. Apa itu? Saya percaya bahwa ketika kasih itu ada dalam diri setiap orang, maka kasih itu sebuah emosi yang lembut, saudara. Bukan berarti orangnya cengeng, Pak. Berarti tidak bisa marah. Bukan. Tapi dia tahu cara mengendalikan dirinya. Dia tahu cara mengendalikan kata-katanya. Dia tahu menempatkan dirinya. Ada saat harus tegas, bukan kasar. Ada saatnya dia harus memeluk, tapi bukan memanjakan. Ada saatnya dia harus mendisiplin, bukan menghukum mati-matian. Oh enggak, itu kasih. Bukankah Yesus juga berkata di kitab Wahyu bahwa barang siapa kasih ku ajar dan ku tegur. Tapi dikasih Tuhan Yesus, keluarga kita akan memiliki nilai luar biasa karena kita mencari Tuhan dan Roh Kudus itu memperkuat kasih kita kepada keluarga. Kasih itu menenteramkan setiap hubungan, saudara. Sehingga anak-anak pulang ke rumah ketika berbuat kesalahan tidak takut pulang ke rumah. Enggak, aku mau ke rumah teman, aku ke rumah Pak D, aku mau ke mall saja, aku
aku nggak mau pergi ke Madura lah, mau pergi ke Kalimantan jauh dari rumah. Karena kenapa? Karena setiap kali berbuat salah selalu keluar dari rumah, nggak boleh di rumah, nggak cocok di sini. Tidak ada rasa tentram, tidak ada peluang untuk berbuat salah, tapi kasih memberi kesempatan sehingga menenteramkan setiap suami istri. Anda pernah selek, pernah berantem, mungkin kau bekerja dengan pemimpin, engkau pernah berantem, tapi engkau punya kasih, itu menenteramkan setiap hubungan. Kasih memulihkan setiap hubungan, kasih memberi semangat yang baru. Dan saya percaya ketika semangat itu datang, membuat kita bisa berbahasa kasih, saudara. Wow. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa bekerja pun itu harus dikasihi, harus mengasihi pekerjaan. Jadi kita bersemangat. Nah, ketika kita penuh dengan kasih, maka kemudian Gary Chapman memberitahu bahwa ternyata kadang-kadang orang pun nggak bisa berkomunikasi karena orang nggak tahu bahwa setiap orang punya bahasa kasih sendiri-sendiri. Nah, katanya ada 5 bahasa kasih, yaitu 1, ada orang-orang yang suka dengan perkataan, dengan tulisan. Anak ini dikasih kado, begitu dikasih kado bukannya senang. Karena kenapa? Di kado itu nggak tulisan happy birthday darling, kamu tuh hebat, luar biasa cinta. Yang dibutuh itu bukan kadonya. Ada mungkin pasanganmu, coba mungkin lihat, pelajari suamimu, bahasa kasihnya apa? Anak lakimu apa? Ada mungkin bahasa kasih selalu hadiah, saudara ya. Tidak peduli ditinggalkan lama apa enggak, tapi kalau pulang bawa hadiah itu menyenangkan, saudara ya. Dan ada juga orang-orang yang bahasa kasih mengasih kado. Hadiah itu artinya nggak cuma terima, tapi itu demen perhatikan orang. Aduh, dia ulang tahun ya. Tapi kalau dia ulang tahun nggak ada yang perhatiin, itu kasihan juga, saudara. Kasihan juga. Ada orang yang bahasa kasihnya melayani, saudara ya. Seneng direpotin sama orang, kayak Marta gitu, itu bahasa kasihnya, saudara ya. Mertua saya tuh, papi mami, bahasa kasihnya adalah melayani. Ada tamu, pagi-pagi, siang diantarin, saudara ya. Kalau suruh bantu, itu senang. Dilibatkan, itu senang. Karena bahasa kasihnya melayani. Nah, ada perhatikan ketika kita dituntun oleh Roh Kudus tadi, kita mencari Tuhan, menyembah Tuhan, Roh Kudus menuntun kita, maka hubungan kita dengan orang kasih kita sempurna. Bahkan kita bisa memahami bahwa tiap orang punya perbedaan. Ada orang bahasa kasih sentuhan sebenarnya. Ada mungkin istrimu atau suamimu itu bahasa kasih sentuhan, jadi nggak usah diomelin, cuma dipegang. Yaudah, nggak apa-apa. Nah, udah. Wah, langsung make up hancur, maskara hancur semua, saudara ya. Cuma disentuh, mungkin cuma perlu dipeluk. Bahasa kasihnya beda, saudara. Ada juga mungkin bahasa kasih orang-orang di sekitar kita adalah kebersamaan. Itu isinya wanita, Pak, betul. Biasanya kadang wanita, tapi pria pun kadang ada yang bahasa kasihnya adalah waktu bersama-sama. Pengennya cuma duduk diam, cuma nonton saja drama Korea, nandosan, hanjibyang. Ada termasuk grup yang mana? Udah selesai startup selesai gitu ya. Nah, ada orang-orang, dan ketika Anda memiliki tuntunan Tuhan, jadi sadar, oh iya, ternyata pasanganku ini, saya mesti mendekatinya berbeda. Loh, ketika mencari Tuhan, ingat loh, banyak orang sekarang nilainya keluarganya bermasalah, makin jauh, makin melukai, makin tidak suka, makin tidak nyaman. Saya mengajak saudara mencari Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tulisan ini menjadi sangat menarik, yaitu a successful marriage require falling in love many times, always with the same persons. Katanya pernikahan yang berhasil membutuhkan membayar perpuluhan tepat pada waktunya, saudara. A successful marriage, katanya ya, pernikahan yang berhasil seringkali membutuhkan rasa jatuh cinta berkali-kali, khususnya kepada orang yang sama. Nah, kalau kita lihat, kadang kita berpikir ini suami istri, tapi juga mungkin sama anak-anak. Sebuah keluarga yang kuat. Ketika ya dulu kecil dia lucu, menarik, lama gede mungkin ya. Udah SMP diajakin pergi udah nggak mau. Oh, ikut tuh rumah aja. Ayo makan bareng, rumah aja. Semua serba rumah aja, saudara. Nanti udah mulai SMA, mulai ketemu sama teman pergi, saudara. Kita ditinggalkan. Bisa kita tetap mengasihi, mencintai, jatuh cinta lagi seperti di waktu kecil. Dia sudah bertumbuh menjadi pria wanita yang hebat. Dan anak-anak muda,
Mungkin kita juga berkata dulu, Pak, Mami kok nggak pernah ngelarang, senang sekarang banyak orang susah, ngomongnya jahat. Apa kamu masih bertumbuh kasihmu kepada mereka, cintamu kepada mereka? Nah, saya mengajak setiap saudara hari ini, apapun keadaan saudara, ayo mencari Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, maka ada hal yang baik ini terjadi, saudara. Anak-anak menghormati orang tua, suami istri dipulihkan, ayah tidak melukai anak-anaknya, bahkan kamu menjadi imam bagi keluarga. Kayak saya, Andre, imam. Udah, Anda menjadi imam bagi keluarga. Nah, hari ini saya mengajak setiap saudara, apapun keadaanmu hari ini, mari kita percaya bahwa ketika di dalam Tuhan kita memiliki sikap-sikap hidup yang dipulihkan, memiliki positif attitude, supaya kita punya sikap-sikap yang positif dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memberikan rasa hormat, menghormati keluarga pasangan kita. Kita bisa menerima kekurangan, perbedaan, kita bisa menerima kegagalan mereka, kita bisa seperti Kristus yang menerima murid-muridnya, menerima murid-muridnya yang pernah gagal, mengkhianati, lari, meninggalkan, yang cuma mengambil keuntungan dari nama Yesus, yang pengen kuasa tapi nggak pengen ketundukan. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, sungguh-sungguhnya keluarga kita akan dipulihkan. Mulai muncul kepercayaan satu dengan yang lain, bahwa saya diterima, saya dikasih, saya dihargai. Mulai muncul rasa pengampunan, karena sikap yang positif mulai muncul dalam kehidupan Anda dengan saya. Nah, saya ingin mengajak saudara mengingat kata-kata ini sebenarnya. Life is 10% what happened to me, and 90% of how I react to it. Life is 10% what happened to me, and 90% of how I react to it. Nah, kalau Anda perhatikan angkanya jelas ya, bahwa hidup itu 10%, 90 uang kita sebenarnya. Hidup itu 10% adalah apa yang terjadi pada saya, tapi 90%-nya bagaimana saya bereaksi, merespon. Nah, saya berdoa dengan saya merespon segala sesuatu, mencari Tuhan dulu. Nah, di tengah pandemi ini, saya menyadari di tengah pandemi ini masa sulit, masa dimana saya juga nggak bisa khotbah seperti sekarang saya khotbah di Anda ini sudah terjadi progres luar biasa. Dulu awal khotbah di depan kamera ini, waduh, kaku nggak nyaman ya. Tapi kalau saya belajar dan Tuhan tolonglah, ini gimana ya khotbah supaya menarik orang nyaman gitu, pengajaran tetap jalan, dan doa, lewat doa waktu cari Tuhan. Waktu mencari Tuhan, kemudian saya dipertemukan dengan teman ya, pemilik Delifood Surabaya, saudara ya, Ronald dengan Mary yang kontak-kontakan cerita, terus ngomong, Kandrek memang nggak jualan makan, kaget sebenarnya. Siapa nggak ada jualan makanan? Terus doa lagi, oh iya bener juga ya. Ya sudahlah, jualan ya, dikasih merek sama Mary Ronald, Delifood Jakarta. Wow, saudara ya. Dan ya puji Tuhan, dari mulai Juni sampai hari ini kita tetap jualan. Terus Oktober, Desember doa lagi. Tuhan tahun depan mesti ngapain? Betul, waktu engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti mendapatkan. Waktu engkau rindu Tuhan bicara sesuatu, dia pasti berbicara dan dengan banyak cara. Dan Tuhan mengatakan tahun ini tahun kerja keras buat saya. Dan Anda tahu di awal Januari ternyata Tuhan mulai bukakan jalan dengan cara yang aneh dan ajaib. Hanya dengan percakapan, ketemu orang, diskusi, orang datang ke saya, gimana kalau kita buka usaha? Malah saya ditawar, iya buka usaha. Akhirnya kita buka usaha untuk renovasi atau bangun rumah. Ya rumah kecil-kecilan ya, 1 rumah, 2 rumah, gitu-gitu dong saudara ya. Cara Tuhan saudara. Dan Tuhan pelihara keluarga kami dengan berkat yang cukup saudara ya. Ada kelas-kelas online tiba-tiba diajukan ke saya oleh gereja tertentu dan ngajar tiap hari, ada berkat Tuhan yang turun. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika kita semua mencari Tuhan, sehingga anak-anak memiliki rasa hormat bahwa ayahnya pencari uang yang ulung, ayahnya pahlawan yang hebat, tapi di kaki ibunya ada surga di rumah mereka. Ada perkataan yang menguatkan, kasih yang begitu luar biasa, tuntunan yang hebat, tapi papa menjadi teladan, anak-anak bertumbuh seperti pohon zaitun katanya, yang berbuah, yang kuat, yang besar, jadi kebanggaan. Nah, saya mengajak setiap saudara, apapun keadaan saudara hari ini, mari belajar percaya bahwa Tuhan sanggup menolong Anda dengan saya. Tuhan mengerjakan perkara-perkara terbaik yang memang di luar nalar kita, saudara ya. Bahkan mungkin beberapa di antara saudara dengan saya mungkin bergumul tentang masa depan, tetapi kemudian saya percaya bahwa perkataan ini benar, saudara.
pandemi ini memang muncul dari sebuah epidemi atau penyakit, saudara ya. Pandemi ini bisa karena epidemi. Tapi dengar baik-baik, pandemi ini bisa menjadi akademi untuk Anda dengan saya. Lebih mencari Tuhan mungkin, membaca firman lebih banyak mungkin, merenungkan perkataan firman lebih baik mungkin. Mungkin ini juga masanya untuk Anda dengan saya, untuk melihat rancangan Tuhan jauh lebih baik lagi. Dan saya berdoa bagi setiap saudara, apapun ada saudara percaya, Tuhan baik, Tuhan setia, menopang Anda dengan saya. Dan saya rindu berdoa bagi saudara untuk bangkit, mencari Tuhan dengan keluargamu. Suami kau beri sebagai imam bagi keluarga. Tuhan Yesus urapi setiap keluarga-keluarga di HCC Tuhan. Jadi pribadi-pribadi kuat semakin mencari Tuhan. Dunia ini punya nilai. Dunia ini menggempur pikiran kami. Dunia ini menggempur keluarga kami dengan nilai-nilai yang salah. Nilai yang hanya untuk egois, nilai hanya untuk kepentingan diri sendiri, yang untuk mencari kemakmuran, hanya untuk mencari kesenangan sendiri. Tapi kami mencari kesenangan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami. Tuhan, mari Tuhan tolong kami menjadi keluarga yang lovely family, keluarga yang dikasihi, saling mengasihi, karena kasih itu datang daripada Tuhan sendiri. Kalau ada masih berantem, bertengkar, Tuhan tidak bisa menghormati, tidak bisa menerima keberadaan satu sama lain. Hamba berdoa hari ini keluargamu dipulihkan, keluargamu dijamah oleh Tuhan, karena kau mengangkat tangan meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan turun tangan atas kehidupan. Mari Tuhan urapi, berkati Pastor Henry, Tuhan urapi, berlimpah semua pengerja, semua pelayan Tuhan jamah, sehingga melihat HCC Tuhan Surabaya dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang ajaib. Terima kasih buat kasih setia Bapak, dan hamba berdoa hari ini kemenangan, sukacita, berkat Tuhan terus mengalir bagi keluarga-keluarga orang percaya di HCC Tuhan, dan mereka menjadi kesaksian hidup bagi setiap orang. Dan kami mau terima berkat Tuhan, kami mau terima anugerah Tuhan, kami mau terima tuntunan Tuhan yang luar biasa bagi seluruh kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, terima anugerah Tuhan yang luar biasa yang berlimpah-limpah turun atas setiap kehidupan kita. Dan hari ini aku berdoa kepada Engkau, berkat seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku berdoa hari ini iman yang setia seperti Sadrak, Mesa, dan Abednego turun atas kehidupanmu. Hikmat seperti Salomo, kerendahan hati, keberhasilan Daud mengalir atas kehidupanmu, dan roh kepemimpinan seperti Yosua, Yusuf, dan Musa akan melekat atas kehidupanmu, membawa engkau naik dan tidak menjadi turun, bukan jadi ekor tapi jadi kepala, dan terjadi bagi setiap engkau yang mengasihi Tuhan dan melakukan rencananya. Dan terimalah segala berkat itu hari ini sampai Tuhan datang kedua kali berlimpah-limpah turun atas kehidupanmu. Dan setiap yang percaya terima pemulihan, terima berkat, bersama-sama katakan amin. Wow. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap bersemangat dalam Tuhan. Shalom.